Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Aulia Jahra Ramadhani dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 4118009009200006. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama adalah, jadi menurut saya, kenapa kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Karena sebagai salah satu penduduk di suatu negara itu pasti memiliki warganya kan. Untuk itu, agar sebuah negara ini tidak kacau, tidak lepas dari jalurnya, dibuatlah pendidikan ini. Sebagai penduduk yang tinggal di suatu tempat, suatu negara, pastinya memiliki pedoman-pedoman tertentu agar tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu, agar suatu negara itu dapat tersusun rapih dan memajukan ke depannya. Tentu sangat penting kita, khususnya sebagai mahasiswa, hanya dari siswa, dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di berbagai negara pun mereka juga mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Karena pada dasarnya di suatu negara itu memiliki penduduk, di mana warganya itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang dibuat oleh suatu negara tersebut. Pendidikan kewarganegaraan ini hadir untuk jalan tuntunan para pelajar untuk ke depan nantinya membangun suatu bangsa ini agar lebih maju gitu. Dari pendidikan kewarganegaraan ini pun sebagai mahasiswa dapat menjadikan mahasiswa yang demokratis, nasionalis, dan juga cinta tanah air dan membela dalam upaya pembelaan negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting dipelajari, baik itu dalam sekolah dasar, SMP, SMA, sampai saat kuliah pun tetap harus dipelajari. Nomor 2, perbedaan pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia ini memiliki dasar negara Pancasila, yang dimana tidak semua negara itu memiliki dasar negara yang sama, yaitu Pancasila. Maka demikian, pendidikan Pancasila ini merupakan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Jadi kita mempelajari, mendalami, dan diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sedangkan untuk pendidikan kewarganegaraan, tidak hanya di Indonesia saja yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, dikarenakan semua negara pun seperti negara Malaysia, negara Singapura, dan negara lainnya memiliki kewarganegaraannya masing-masing yang berpedoman atau berpatokan terhadap negara tersebut. Jadi semua negara itu memiliki pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi tidak semua negara memiliki pendidikan Pancasila. Alasan yang paling mendasar itu adalah tadi, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada KPK saat ini, yang sedang viral ini, yang sedang booming ini? Seperti yang kita tahu gitu, kita baca di berbagai macam media sosial, mungkin banyak berita-berita KPK yang sedang beredar mengenai tes wawasan kebangsaan yang dianggap tidak logis, tidak etis, dan tidak masuk akal. Pandangan saya terkait pendidikan kewarganegaraan atas kasus KPK tersebut, sebagai warga negara yang seharusnya sudah memiliki ajaran, sudah belajar dari sejak SD sampai kuliah pun, kita masih diberikan ilmu, diberikan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yang dimana berarti semua penduduk yang ada di Indonesia ini sudah seharusnya mengetahui apa saja gitu, apa saja yang ada di dalam Indonesia, dibantunya dengan adanya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan ini
yang membuat agar para penduduk manusia itu paham mengenai apa yang sebenarnya terjadi yang ada di Indonesia ini, aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan, harus dipatuhi, dan aturan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Mengenai kasus KPK ini, yang kasusnya itu pertanyaan-pertanyaan yang kurang masuk terhadap wawasan kebangsaan. Kalau menurut saya pribadi, itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi yang seharusnya tidak ditanyakan saat sesi tes kewawasan kebangsaan itu. Justru yang harusnya ditonjolkan dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan mereka terhadap perilaku atau tindakan yang harus dilakukan untuk warga-warga negara Indonesia agar kedepannya itu lebih maju. Sekian hasil jawaban UTS saya melalui video ini. Mohon maaf jika masih banyak salah kata, salah ucapan, atau dalam penuturan penyampaian kalimatnya kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama pada Pak Fadil selaku pembimbing pendidikan kewarganegaraan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.